Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Axel Giovanni selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan dan juga teman-teman K4 perpajakan yang saya banggakan. Sebelumnya kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB 1. Sebelumnya kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Noni Elviana, lalu ada Suci Purnamasari, dan juga Fadlian Robert Ridowi. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya disebut dengan pajak. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Yang berikutnya ada dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Undang-undang ini menggantikan Ordonansi Biaya Balik nama Stadsblad 1924 Nomor 291. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang berikutnya objek pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi pemindahan hak karena 1. Jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah, 4. Hibah wasiat, 5. Waris, 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 8. Penunjukan pembelian dalam lelang, 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 10. Penggabungan usaha, 11. Pelaburan usaha, 12. Pemekaran usaha, 13. Hadiah. Yang berikutnya pemberian hak baru karena 1. Kelanjutan pelepasan hak, 2. Di luar pelepasan hak. Yang tidak termasuk objek pajak yaitu 1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua ada negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut. Yang ketiga ada orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima ada orang pribadi atau badan karena wakaf, dan yang terakhir ada orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Yang selanjutnya ada subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Demikian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.